Bam tersenyum dan berkata, "Tidak banyak waktu tersisa bagiku untuk bersikap anggun dan pendiam, jadi aku harus tidak terkendali secepat mungkin." Saat dia berkata, dia menatap Siren, dan bertanya dengan senyum lebar, "Siren, maukah kamu menikah denganku?" Seorang anak laki-laki yang seumuran dengan Bam berkata sambil tersenyum, "Astaga. Bam, apa kamu melamarnya?" Melihat Siren, dia bertanya dengan sangat tulus, "Siren, apa kamu mau menikah denganku?" Dia kembali sadar, mengerutkan bibirnya, dan berkata, "Belum lama, apa kamu benar-benar ingin menikah? Pernikahan itu sangat merepotkan. Kamu harus bertemu dengan orang tuamu, pilih gaun pengantin, pesan hotel, lalu persiapkan pernikahan. Daripada menundanya untuk waktu yang lama, lebih baik bersama-sama saja, agar kita berdua bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama, kan?" Dia terdiam sesaat, lalu menatap Siren, dan berkata dengan serius, "Sebelum aku mati, aku ingin memiliki lebih banyak pengalaman yang belum pernah aku alami sebelumnya. Jika memungkinkan, aku ingin membawamu untuk tinggal di Amerika Serikat." Siren tersenyum, berkata, "Setelah kembali berjalan kaki kali ini, kita berdua akan memulai kemoterapi secara terpisah. Begitu kita memulai kemoterapi, kondisi fisik kita akan memburuk secara signifikan. Pada saat itu, kita mungkin tidak bisa bergerak lagi, dan kau harus kembali ke Amerika Serikat untuk perawatan. Aku ingin kembali ke ibu kota untuk berobat. Jika aku benar-benar pergi untuk mempersiapkan pernikahan, mungkin itu akan menunda perawatannya." Saat dia berbicara, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, dan dia berkata, "Bam, mari kita buat kesepakatan. Pertama, coba bertahan tahun ini. Jika keajaiban terjadi tahun depan dan tak satu pun dari kita mati, kamu bisa datang ke Indonesia untuk bertemu denganku. Temui orang tuaku. Setelah mendapatkan persetujuan mereka, aku akan pergi ke Amerika Serikat bersamamu." Bam yang selalu ceria, tiba-tiba menjadi lemah dan berkata dengan suara rendah, "Masih ada 4 bulan sampai tahun depan. Bahkan jika aku belum mati, aku tidak akan bisa datang ke Indonesia untuk menemuimu." Mata Siren merah, dan dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kalau begitu kita akan melakukan panggilan video setiap hari, dan sekarang semua sudah online, bahkan pengadilan sering mengadakan sidang secara online. Jika tidak berhasil, kita bisa menyewa seorang pendeta, dan aku akan menikahkanmu secara online." Bam sedikit mengangguk dengan air mata berlinang, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu anggap saja aku akan menemukan seorang pendeta ketika aku kembali ke Amerika Serikat kali ini. Selenggarakan pernikahan online untuk kita pada hari pertama setiap bulan." Emosi rekan-rekan lain di sekitarnya secara bertahap jatuh ke dalam jurang. Isyana menatap Tama, dan berbisik di telinganya, "Tuan, bukankah BW powder milikmu?" Tama mengangguk dan bersenandung, "Iya, itu milikku." Isyana menatap Bam dan Siren, lalu bertanya, "Kalau begitu lihat apakah kamu bisa?" Sebelum dia selesai berbicara, Tama mengangguk tanpa berpikir, "Ya, tapi tidak sekarang, aku akan mengaturnya saat kita kembali." Isyana langsung lega, dan suasana hatinya juga tiba-tiba berubah. Dia menjadi lebih baik, tapi dia pikir Tama selalu peduli dengan peraturan, jadi dia ragu-ragu bertanya, "Bukankah itu akan menyulitkanmu?" Tama menggelengkan kepalanya, "Tidak. Setiap gaya, desainer game telah merumuskan seperangkat aturan dasar untuk game tersebut, tapi dia juga akan aktif memasukkan telur Paskah ke dalam aturan permainan, dan pada saat yang sama secara pasif meninggalkan bug. Aku adalah NPC tersembunyi di game ini. Ketika kamu bertemu denganku, kamu akan memicu telur Paskah yang tersembunyi." Isyana merasa lega saat mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, "Dalam hal ini, mantan kepala FDA yang mereka sebutkan tadi bertemu denganmu. Mengapa dia tidak memicu telur Paskah?" Tama berkata sambil tersenyum,
Telur Paskah tidak bisa dipicu saat kamu bertemu NPC begitu saja. Kau perlu menggunakan metode pemicu yang benar dan hati yang saleh untuk mewujudkannya. Dua hal yang membuatku paling tidak puas tentang James. Salah satunya adalah terlalu percaya diri, dan yang lainnya adalah produk sampingan dari terlalu percaya diri, terlalu memandang rendah orang lain. Dengan dua poin ini, aku tidak akan memberinya kesempatan. Kali ini, Bam membuka mulutnya dan berkata, "Oke, waktunya hampir habis, ayo cepat dan nyalakan api. Masak dulu, kalau nanti, kita hanya bisa makan malam dalam gelap." Segera, semua orang mulai bekerja dengan tertib. Ada yang menyiapkan kayu bakar, ada yang menyiapkan makanan, dan seseorang mengeluarkan meja lipat kecil semua orang dan menyatukannya menjadi meja panjang. Tama menyumbangkan semua bahan dan anggur yang dibelinya, dan saat semua orang menyiapkan makan malam, dia pertama kali mendirikan tenda. Meski tenda kemah yang dibelinya untuk 2 orang, ruang internal hanya seukuran tempat tidur ganda 1,8 meter. Isyana membantu meletakkan keset anti lembab di samping, dan pada saat yang sama berkata dengan suara malu-malu, "Malam ini apa kita akan tidur di sini?" Tama mengangguk, dan berkata, "Mari kita lihat kapan Victoria muncul. Jika dia tidak muncul, kita akan membiarkan alam mengambil jalannya." Isyana bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika dia muncul setelah semua orang tidur? Kalau begitu, kita tidak bisa menyelinap keluar untuk memata-matai dia, kan? Kalau begitu, dia pasti akan segera mengetahuinya." Tama berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku sudah siap. Aku telah mencampurkan beberapa aura ke dalam anggur. Semua orang akan sangat bersemangat malam ini dan tidak akan merasa lelah. Pesta api unggun ini mungkin diadakan sampai besok pagi. Jika Victoria terbang ke Myanmar dengan tergesa-gesa, dia pasti akan datang ke sini dari Myanmar. Dia tidak akan membuang waktu, dia akan berada di sini sebelum besok pagi." Segera, sekelompok orang menyalakan api unggun dan menyalakan oven pada saat matahari benar-benar terbenam. Karena semua orang telah menyiapkan bahan-bahannya, Tama secara khusus membeli lebih banyak, jadi makan malam ini sangat kaya. Selain itu, Tama juga membeli banyak anggur enak, suasananya ditingkatkan, dan pada dasarnya, semua orang memutuskan untuk minum sepuasnya malam ini. Oleh karena itu, dia secara khusus mencampurkan sedikit energi spiritual ke dalam anggur. Aura ini tidak bisa membuat mereka memperkuat tubuh mereka atau menyembuhkan penyakit, tetapi mereka dapat menjamin bahwa tidak peduli seberapa banyak mereka minum malam ini, mereka tidak akan menguap. Selain itu, sekali energi spiritual yang sedikit ini diserap oleh tubuh mereka, itu tidak akan pernah meninggalkan jejak, bahkan jika Victoria datang, tidak mungkin dia menyadarinya. Selatan wilayah Ye terletak di dataran tinggi, sehingga perbedaan suhu antara siang dan malam relatif besar. Selain itu, gunung itu sendiri telah menambah ketinggiannya beberapa ratus meter. Jadi setelah malam tiba, suhu tiba-tiba turun menjadi sedikit dingin. Jadi semua orang duduk mengelilingi api unggun, dihangatkan oleh suhu api. Bam memegang gitar, dan beberapa anak muda yang suka menyanyi menyanyikan beberapa lagu populer bersamanya. Isyana juga sangat menyukai perasaan ini, dia berbaur dengan sangat mudah, dan dia sangat santai. Saat bersulang dengan semua orang, seorang pemuda berkata, "Oh, anggur malam ini sungguh luar biasa. Ini tidak terlalu baik untuk diminum. Aku biasanya minum terlalu banyak sehingga terlalu dini untuk putus. Hari ini, semakin banyak aku minum, semakin energi diriku, aku juga." Orang lain berkata sambil tersenyum, "Meskipun aku sedikit pusing, aku tidak merasa seperti akan mabuk sama sekali." "Sangat nyaman," orang itu berkata, menatap Tama dan bertanya, "Damar, kamu membeli wine ini, meskipun rasanya sama dengan wine yang biasa aku minum, tampaknya berbeda.
apakah ini anggur antik? Tama berkata sambil tersenyum, rasanya berbeda, karena suasananya ada di sini. Minum ini, semakin panas suasananya, semakin tinggi kapasitas minumnya. Bam setuju, Damar benar. Apa kau mabuk setelah minum tergantung pada 3 indikator. Salah satunya adalah toleransi alkohol seseorang, yang lainnya adalah asupan dan konsumsi alkoholnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.